Diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, bila seseorang sudah diletakkan di kuburnya, lalu yang mengantar kembali pulang, maka roh si mayit akan dapat mendengar bunyi terompah orang yang pulang itu. Bunyi terompahnya terdengar. Datang dua malaikat menanyakan dia dengan pertanyaan-pertanyaan yang kalau bisa dijawab dengan betul, dua malaikat yang bernama Munkar Nakir akan bilang, jawabanmu betul, tenanglah kau di sini, naumatal arus, tidurlah kau di sini seperti tidurnya pengantin. Orang yang baik-baik di alam kuburnya akan mendapat nikmat kubur, sehingga masa penantian yang lama. Sebab jangan lupa, kita masuk ke kubur itu kan menunggu sampai datangnya hari kiamat. Jadi kalau kiamat umpama masih 1000 tahun lagi, ya 1000 tahun kita menunggu. Orang yang baik-baik penantian di alam kubur, kata malaikat, naumatal arus, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin. Tapi orang kafir, orang yang dosanya bertumpuk, tidak sanggup menjawab pertanyaan dua orang malaikat, maka dia akan mendapat azab di alam kuburnya terus menerus siang dan malam sampai datangnya hari kiamat. Saudara hadirin, maka alam kubur bisa merupakan raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman sorga, pun juga bisa merupakan hufratun min hufarin niran, menjadi liang daripada neraka. Ada lagi riwayat yang dari Imam Muslim yang diperoleh dari Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit cerita, satu hari kami bersama Rasulullah SAW berada dalam kebun kepunyaan Bani Najjar. Rasulullah sedang duduk di atas keledai. Tiba-tiba entah bagaimana itu keledai terkejut, kaget, berontak, hampir Rasulullah jatuh. Rasulullah kemudian bertanya, rupanya di kebun itu ada kuburan tua, 5 atau 4 kuburan. Rasulullah lalu bertanya, saudara-saudara ada yang tahu nggak ini kuburan siapa? Nggak ada ya Rasulullah. Memang kenapa? Ini penghuni kuburnya lagi disiksa oleh Allah. Andai kata boleh saya mohon kepada Allah supaya kamu dengar seperti yang saya dengar, andai kata saja kamu kuat mendengarnya, saya pasti akan berdoa. Tapi sayang, saya yakin kamu pasti tidak akan kuat mendengar mereka mendapat azab di kuburnya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Zaid bin Sabit. Kehidupan di alam barzah. Pak, iya kalau yang matinya dikuburin. Lah kalau yang matinya diceburin ke laut, dibakar, di medan perang hilang gak ketahuan kemana jenazahnya. Saudara, hilang kek, dikubur kek, di dalam lautan direndam kek, itu kan cuma logika kita. Menurut Allah tidak ada perbedaan orang mati dikubur di dasar lautan, atau dibakar sampai jadi abu, atau gugur di medan perang tidak ketemu jenazahnya. Entok mereka tetap masuk ke alam barzah namanya. Jasad boleh hancur, tapi roh sebagai sumber kehidupan, pusat kesadaran dan pengertian, dia tetap ada, mengalami kebahagiaan dan kegembiraan, atau mengalami kepedihan dan penderitaan, bergantung kepada amalan yang kita lakukan dalam kehidupan di dunia ini. Maka dalam Yasin tadi kan jelas, qul yuhyihal-ladzi ansha'aha awwala marrah, yang menghidupkan mereka yang dikubur di dasar lautan, mereka yang dibakar sampai jadi abu, yang akan menghidupkan ialah Allah yang menciptakan mereka dulu pertama kalinya. Jadi kalau sudah ada aslinya, ya tentu tidak perlu contoh lagi, akan sangat mudah membuatnya. Orang tua kita, keluarga kita yang sudah berpulang, mereka di alam barzah sekarang ini bisa mendapat nikmat kubur, bisa mendapat azab kubur, bergantung amalan mereka dalam kehidupan di dunia ini.